Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sona Ilhamsyah dari KM 4608 dengan NIM 15022200180. Saya di sini akan memaparkan materi tentang komunikasi antar pribadi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung. Komunikasi antar pribadi juga termasuk ke dalam proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Komunikasi antar pribadi dipandang sebagai bentuk komunikasi yang paling sempurna. Komunikasi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapribadi. Klasifikasi komunikasi antar pribadi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada interaksi intim, yang kedua ada percakapan sosial, yang ketiga ada integrasi, dan yang keempat ada wawancara. Tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah untuk belajar, yang kedua untuk berhubungan, yang ketiga ada untuk mempengaruhi, dan yang keempat ada bermain, untuk bermain maksudnya, dan yang terakhir untuk menolong. Efektivitas komunikasi antar pribadi. 4 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif adalah: yang pertama adanya keterbukaan, yang kedua adanya sikap empati, yang ketiga adanya sikap positif, dan yang terakhir adanya kesetaraan. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari efektivitas antara komunikasi antar pribadi tersebut. Dimulai dari keterbukaan. Keterbukaan adalah komunikasi antar pribadi memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah membuka diri, yang kedua reaksi yang jujur dan spontan, dan yang terakhir kepemilikan perasaan. Empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Berempati dapat ditunjukkan dengan verbal dan non-verbal. Cara berempati dapat ditunjukkan dengan cara yang pertama ada berpikir empati, dan yang kedua ada merasakan empati. Berpikir empati menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang orang lain maksudkan, sedangkan dari merasakan empati adalah menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang orang lain rasakan juga. Sikap positif. Sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Sikap positif sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Cara menunjukkan sikap positif ialah dengan cara menemukan hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik. Yang kedua, ada tunjukkan secara nonverbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya dengan tersenyum, dengan menjaga kontak mata, dan jarak yang relatif dekat. Dan yang terakhir adalah sesuaikan ekspresi sikap positif dengan budaya yang ada. Kesetaraan. Kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Cara menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi yaitu ada mintalah, jangan menuntut. Dan yang kedua ada akui dan respon perkataan orang lain, dan yang terakhir ada hindari kata seharusnya atau harus. Daya tarik antar pribadi. Yang pertama ada kesamaan, yang kedua ada kedekatan, yang ketiga ada dukungan, yang keempat ada daya tarik, yang kelima ada status sosioekonomis dan pendidikan, dan yang terakhir ada saling melengkapi. Cara mengelola hubungan jarak jauh yang salah. Sadari bahwa LDR adalah sesuatu yang umum dan tidak sendiri. Ciptakan sistem pendukung sosial, teman-teman sementara terpisah dengan pasangan. Berkomunikasi dengan kreatif dengan cara mengirimkan video atau audio. Sebelum berpisah, tentukan aturan dasar tentang jalan-jalan bersama. Lalu ada gunakan waktu bersama dengan bijak, berlakulah penuh kasih sayang, dan bersenang-senang terus-menerus. Tidaklah bijak. Selanjutnya ada mengelola hubungan LDR yang benar. Yang pertama ada
Tetaplah bersikap jujur, terutama ketika pasangan hidup terpisah, mereka perlu terus terang satu sama lain. Yang kedua ada bangunlah komunikasi yang terbuka dan saling mendukung sehingga Anda dapat bicara tentang masalah dan perasaan. Yang ketiga ada jagalah kepercayaan dengan mematuhi aturan dasar yang sudah disepakati, menelpon ketika Anda berkata akan melakukannya, dan menjaga saluran komunikasi tetap terbuka. Selanjutnya ada fokuslah pada aspek positif dari kata keterpisahan seperti peningkatan karir ataupun untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Dan yang terakhir ada tentukan batas waktu berapa lama Anda akan berpisah. Selanjutnya, penyebab rusaknya hubungan. Penyebab rusaknya hubungan yang pertama adanya komunikasi yang buruk. Yang kedua adanya hubungan dengan pihak ketiga. Yang ketiga adanya perubahan dalam hubungan. Yang keempat adalah masalah seks atau pekerjaan. Yang kelima adanya kesulitan keuangan. Dan yang terakhir adanya kepercayaan yang salah atau miskomunikasi tentang hubungan. Tanda-tanda kerusakan hubungan. Yang pertama adanya dengan menarik diri dari hubungan. Yang kedua ada kurang membuka diri. Yang ketiga ada berbohong. Dan yang keempat ada pesan-pesan positif semakin berkurang sedangkan pesan-pesan negatif bertambah. Lalu ada cara memperbaiki hubungan. Cara memperbaiki hubungan, kita harus mengenali apa yang menjadi masalah eksternal maupun internal dalam hubungan. Lalu adanya kita harus melakukan penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif, jujur, solusi, orientasi, dan tanpa menyalahkan. Lalu ada mempraktikkan solusi yang disepakati bersama, dan yang terakhir adalah ada ambil resiko. Cara-cara mengatasi putusnya hubungan. Putuskan siklus kesepian depresi. Ambillah waktu untuk single. Tingkatkan rasa percaya diri, hilangkan atau hindari simbol-simbol yang mengganggu, carilah dukungan dan pertolongan, hindari mengulangi pola yang salah. The Rules of Love by Richard Templar. Aturan untuk menemukan cinta. Yang pertama ada jadilah diri sendiri. Yang kedua ada Anda tidak akan bahagia bersama pasangan Anda sebelum Anda bahagia sendiri. Yang ketiga, pilihlah seseorang yang bisa membuat Anda tertawa. Yang keempat, kurang dari 100% menarik adalah filter yang baik. Yang kelima ada kenali seseorang melintasi segala musim sebelum Anda membuat keputusan yang besar. Yang keenam ada jangan bertahan dengan seseorang yang tidak menyayangi Anda. Dan yang terakhir ada bersikaplah jujur selagi Anda masih punya kesempatan. Lalu ada aturan dalam berhubungan. Yang pertama ada bersikaplah baik. Yang kedua ada bersama karena ingin bukan karena butuh. Yang ketiga ada beri pasangan Anda ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Yang keempat ada jangan biarkan amarah Anda berlanjut hingga matahari terbenam. Yang kelima ada jadilah orang pertama yang meminta maaf. Yang keenam jangan mengagungkannya dan mengharapkannya tetap demikian. Dan yang terakhir ada jangan pernah berhenti berusaha tampil menarik. Aturan berpisah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dengarkan suara hati Anda. Yang kedua ada kegagalan hubungan ada tanggung jawab 2 orang. Yang ketiga ada junjunglah moral tetap tinggi. Dan yang terakhir ada jangan terus menerus mengungkitnya. Aturan keluarga. Jangan salahkan orang tua Anda, perlakukan mereka dengan cara yang Anda anggap benar tanpa mempedulikan perilaku mereka terhadap Anda. Lalu ada selagi ada masalah dengan saudara. Dan yang terakhir ada jangan pernah terlalu sibuk untuk orang-orang tercinta. Lalu ada aturan persahabatan. Dalam hidup, milikilah teman-teman yang menjadikan hidup lebih baik, bukan lebih buruk. Carilah teman yang menyukai kebenaran. Jangan pernah meminjamkan uang kecuali Anda siap merelakannya. Lalu ada sulit jika Anda tidak menyukai pasangan mereka. Dan terakhir ada persahabatan yang berubah. Aturan untuk semua orang. Yang pertama ada rasa bersalah dan emosi egois. Yang kedua ada cinta sama dengan waktu. Yang ketiga ada semakin banyak yang Anda berikan, semakin banyak juga yang akan Anda dapatkan. Dan yang terakhir ada tempatkan orang lain di atas diri Anda. Sekian
sekian materi komunikasi antar pribadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.